Oke, selamat sore teman-teman. Jadi kita balik lagi ke praktik aplikasi keuangan negara. Sekarang kita di aplikasi persediaan. Nah, untuk aplikasi persediaan, yang pertama kita harus yang awal banget untuk disetting itu di menu adminnya ya. Nah, untuk tahun anggarannya ini kita pilih 2019 aja. 2019. Karena kemarin untuk KPPN khusus penerimaan kan 2019 ya, jadi kita samain aja ya biar gampang. Nah, ini teman-teman ikutin aja ya. Kita mulai dari referensi, kita lihat tabel UAPB nya 015. Ini sama kayak setting di Saiba sih guys. 15 ada, terus 91 15 ini dulu terus. Nah, ini untuk UAPPB nya ini kita tuh harus tambah dulu sebenarnya. Nah, jadi ini diisi dengan kode yang sama kayak gini aja ya guys, 015 08 1100 untuk kanwil DJPB DKI Jakarta. Terus untuk KPB-nya KPB-nya sama kayak yang Saiba kemarin ya. 015 08 1100 015 116 kantor daerah KPPN khusus penerimaan. Kita keluar referensi. Udah, kalau gitu kita setup usernya. Nah, di setup user kayak kemarin itu juga, kayak Saiba juga, ini diisi nama kita, itu terus diisi usernya apa nanti, terus passwordnya, sama pilih UAKPB nya gitu. Oke, ini udah ada. Jadi kita langsung ke menu KPPN nya aja ya. KPPN. User KPPN itu karena aku daftarin si KPPN khusus penerimaan ini dengan user KPPN dan password KPPN biar gampang aku ingat aja sih. Nah, di sini yang pertama kali kita lakuin di user KPPN ini, kita ke tabel barang. Nah, tabel barang ini kita masukin dulu persediaan. Klik di tanda apa nih, kaca inilah ya. Terus misalnya kita mau ambil apa, kertas ya, kertas HVS. Nah, nama barangnya misalnya kertas HVS A4 merek apa, Sinar Dunia gitu ya misalnya. Satuannya biasa kalau kertas itu kan rim ya, rim. Oke, terus simpan. Bisa tambah lagi, contohnya misalnya kayak pulpen kan, kalau pulpen misalnya alat tulis ya, pulpen ada pena, ada petik, alat tulis yang atas ini. Nama barangnya berarti misalnya pulpen Kenko misalnya gitu ya. Yes, begini. Terus satuannya misalnya buah. Terus simpan. Terus tambah lagi. Contoh lainnya apa ya? Penggaris gitu misalnya. Penggaris. Terus misalnya penggaris mereknya Butterfly 30 cm itu. Satuannya buah juga ya. Terus kita simpan lagi. Terus apa lagi contohnya ya? Ya misalnya 3 ini contohnya gitu kan. Terus kita keluar nih di sini.
Nah, kalau mau ditambahin ya tambahin sendiri aja ya, bebas sih. Nah, di sini penandatanganan kita isi nama kita, tambah nama, jabatan misalnya kepala sub bagian umum, NIP-nya 30188 berapa nih? Udah 1 2 3 4 5 6 jabatannya misalnya staff, NIP-nya kotanya Jakarta Pusat, tanggalnya serah nih deh kayaknya, setujunya simpan. Nah, kalau udah di penanda tangannya, kita masuk ke menu transaksi, terus di persediaan masuk. Kita boleh mulai dari saldo awal, misalnya di saat tersebut ada saldo awalnya ya, misalnya gitu. Jadi kita tambah aja nomor buktinya, misalnya saldo awal D01/2019, tanggal dokumennya misalnya saldo awal berarti Januari lah ya, mungkin ya, harus kurang dari tahun anggaran. Oh, berarti mungkin 2018. Oke, satu. Oke. Nah, bukunya kode persediaannya, di kode persediaan ini kita klik titik 3 ini ya. Nah, misalnya persediaan awalnya ada pulpen Kenko nya gitu. Berapa buah? Misalnya 2 lusin 24 buah gitu ya. Bisa harga beli satuannya si pulpen Kenko ini 5.000 gitu kan. Kok gini. 5.000. Tuh. Dah. Terus keterangannya pulpen Kenko awal tahun misalnya. Pulpen Kenko saldo awal. Dah. Terus disimpan. Oke, terus misalnya tambah lagi untuk saldo awalnya, penggaris butterfly-nya misalnya 12 biji gitu ya. Harga beli satuan berapa? 4.000 ya. 4.000 berarti penggaris 30 cm 30 cm saldo awalnya. Serah ini sih keterangannya. Nah, terus tambah lagi untuk si kertasnya. Terus HVS jumlah masuknya bisa 4 rim. Harga belinya berapa ya? 40.000 ya. Oke. Terus ini kertas HVS. Oke, simpan. Terus kita klik selesai. Oke, ini saldo awalnya udah tercatat ya di sini ya. Terus kita keluar aja. Terus lanjut ke transaksi selanjutnya di persediaan masuk, misalnya di pembelian. Kita tambah misalnya bukti BST-nya. Ini kita masukin nomor bukti BST-nya dulu ya. Bukti 01/2019. Tanggal dokumennya bagusnya kan 2019 juga ya. 10/2019 samain aja deh. Nah, kode persediaannya pulpen juga isi aja terus ketiga ya. Ini kan contoh aja.
simpan 60 buah. Terus harga belinya beda nih tahun ini, beda nih pas 2019 jadi naik 5.500 gitu. Akunnya di sini 5 berapa ya, aku lupa, 521211 apa ya kalau nggak salah persediaan. Terus keterangannya Penkenko, pembelian untuk Penkenko, simpan. Oke, terus tambah lagi, ini langsung tambah dulu ya, jadi nomor BAST nya tuh ntar sama gitu. Barang, jadi kita langsung masuk ke kode persediaannya aja. Apa ini? Dalam set penggaris 60 buah juga, lebih satunya 4.500. Penggaris tiket. Terus tambah lagi untuk AVS-nya. AVS-nya misalnya rim. Harga beli satuannya serah kita ya nih ya, 45.000. Oke, ini baru kita klik selesai. Nah, jadi ini ntar yang dicatat itu bukan berapa jumlah barangnya, tapi berapa nominal si barangnya, gitu ya. Terus ini kita klik keluar, kita ke transaksi lagi, persediaan masuk. Terus di sini ada transfer masuk. Transfer masuk ini kan dari satu satker ke satker lainnya ya. Di sini kita boleh tambah bukti. Oh ya, kalau di transfer masuk ini kan kita harus ada kode organisasi si pengirimnya. Jadi di sini tuh kan ini kan belum ada kodenya kan. Jadi kita masukin dulu, kita daftarin dulu di referensi, mulai dari UAP PPB wilayah aja. Tambah misalnya dari sekretariat kantor pusat si DJPB ya, 15 nih 08 ini kita pilih kok ada ininya apa ya, 01 kantor deh kayaknya. Kantor DJPB apa ya, ini aku lupa, seriusnya aku lupa. Kantor pusat DJPB, kantor pusat DJPB aja udah, simpan. Udah, terus keluar, kita masukin lagi ke UAP PB. Ini sebagai contoh aja ya guys, serah kalian sih mau bikin kayak mana. 508 UAP PB nya. Kalau kantor pusat DJPB itu 5270 10. Aku lupa nih, aku lupa. Kode satker ya, ada benar 527010 ya.
dia kantor pusat. Oke. Yang wilayahnya tuh kayaknya aku salah deh. Apa ini lanjut aja ya, ini kan contoh aja. Keluar, terus kita balik lagi ke si transfer masuknya, kita tambah buktinya, misalnya transfer 01/2019, tanggalnya tanggal 13/1/2019, tanggal bukunya udah sama, organisasi pengirimnya kantor pusat di JPB, terus kode persediaannya misalnya dikasih tasa VS saja ya, berapa rimnya, misalnya 20 rim, KB satuannya, harga buku yang dikasih sama dia itu 50.000 gitu misalnya. Keterangan transfer dari sekretariat DJPB, simpan. Oke, terus selesai. Misalnya nih contohnya satu aja ya, keluar. Terus transaksi selanjutnya itu bisa ada hibah masuk, rampasan, perolehan lainnya, yaitu bisa kita isi sendiri aja. Nah, kalau hibah kan beda ya sama transfer masuk. Kalau transfer kan itu satu entitas pelaporan yang sama. Nah, jadi kita ini lanjut aja dulu ke transaksi pemakaian. Sini kita klik tambah. Nah, kalau pemakaian kita tulislah nomor buktinya BON gitu misalnya 2019. Tanggal dokumennya 16/1/2019. Nah, apa aja nih yang dipakai gitu, misal Pen Kenko. Jumlah yang dikeluarkan kan ini saldo barang kita kan 84 nih. Nah, berarti kita nggak boleh lebih dari 84 dong. Nah, berarti jumlah yang dikeluarkan 30 biji gitu ya. Nah, jadi kan saldonya langsung berkurang otomatis jadi 54. Oke, terus keterangannya apa ya, misalnya pemakaian oleh sebagian apa ya, jangan administrasi deh, sebagian serah. Nah, kita simpan, terus tambah barang lagi, barang jadi penggaris, jumlah dikeluarkan misalnya 30. Oke, simpan aja. Terus tambah lagi kertas nya berapa rim, 20 rim. Boleh, terus simpan lagi ya. Terus selesai. Nah, terus kita keluar. Terus di transaksi di sini ada di persediaan keluar, misalnya ada transfer keluar nih, kita contohin satu lagi ya. Nah, nomor bukti misalnya transfer titik 02/2019, tanggal 18/01/2019. Kode organisasi tujuannya misalnya sama aja deh ya, jadi kita nggak usah ribet-ribet daftarin lagi. Misalnya kertas HVS nya diminta balik nih, HVS nya 10 diminta balik. Oke, transfer ke sekretariat JPB, kita simpan, selesai. So, kita keluar, terus balik lagi ke transaksi. Di sini sebenarnya kan ada hasil opnam fisik, itu penghapusan usang atau rusak. Ini sih belum aku lihat-lihat lagi ya. Karena seharusnya di sini kita bisa hapus usang atau rusak
sama misalnya di akhir tahun anggaran atau di akhir periode pelaporan gitu, kita bisa mengupdate visi persediaan kita. Oke, mungkin itu aja dulu. Terus kita lihat di laporannya di buku persediaan. Di buku ini KPPN khusus penerimaan. Kode barangnya misalnya misalnya tahun ya. Oke, kita cetak. Udah. Di sini udah, terus keluar lagi. Di sini ada laporannya ya, sesuaiin sama soal ntar ya, berarti di laporan persediaan tahunan aja cetak. Dah, dia keluar. Terus di laporan ini bisa kita lihat sendiri ya, beban, laporan mutasi, laporan posisi persediaan di neraca. Kita cetak sampai dengan 31. Jadi di neraca disediain di neraca diungkapkan itu dalam bentuk barang konsumsi. Terus keluar. Udah, terus dari utility ini yang paling penting itu kita kirim ke SIMA BMN sama pengiriman, karena tadi ada saldo awal, jadi kita kirim dulu saldo awalnya ke SIMA BMN. Ini yang paling penting sih, dua ini bagian akhirnya ya. Jadi ini dulu kita kirim dulu saldo awalnya. Saya semester 1 tadi kan kirim ke SIMA BMN. Ada data sebelum ya berarti semester 2 misalnya gitu. Oke. Terus kita keluar. Terus utility lagi kirim ke SIMA BMN. Bulannya Januari ya kata dia. Kirim ke SIMA BMN. Ya. Oke, di sini kita bisa lihat cetak jurnalnya. Nah, ini dia. Udah di aplikasi persediaan kayaknya itu aja deh. Oke, makasih banyak guys sudah nonton.